Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan dua ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, dua ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari tiga ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari persiapkan sikap kita, hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Lukas 17 menceritakan 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus. Mereka meminta mujizat kesembuhan. 10-nya semua mengalami mujizat. 1 orang kembali kepada Tuhan Yesus. Dia menyembah Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sikap yang benar. Bapak Ibu Saudara, dia mendapatkan keselamatan akan jiwanya. Jangan sampai mujizat dan berkat membuat kita terlena akan Tuhan. Jangan kita mengingini hanya berkat Tuhan, tapi kita harus punya sikap yang benar, hati yang benar pada waktu kita datang menyembah Tuhan. Sebab dia segalanya bagi kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ajar kami sadar dan mengerti bahwa Tuhan yang terpenting. Sebab kami ada sampai hari ini, semua karena Tuhan Yesus. Berkat Tuhan melengkapi, tetapi Tuhan yang kami inginkan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan luar biasa. Sebab kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap pujian penyembahan kami. Sebab kami hidup, kami ada, semua karena Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari miliki sikap yang benar, hati yang benar, biar Tuhan disenangkan. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selama kami hidup, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ya Aba. Semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku
bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Segenap hati kami ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidup. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Sembah, sembah kami. Kami katakan Kau baik, sangat baik, Yesus. Menyembah-Mu, syaralalarabasi, hinalama, syaralabaralabakaralalamasi. Sembah kami. Suaramu, angkat suaramu, sembah Kami nikmati hadirat-Mu Yesus. Kinaralalabaya shanaralalabaya she. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud di hadapan-Mu, Tuhan Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Mari nyanyikan lebih sungguh lagi. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sorakan haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming, bersama kita sepakat memperkatakan Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Mazmur 91 bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ibadah ini kami serahkan dan kami persembahkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab dan kuasa daripada tempat yang maha tinggi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghancurkan setiap musuh kami, dan kami memperoleh kemenangan lepas kemenangan. Sebab janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji,
segala hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebab kita percaya dalam setiap nyanyian kita, pujian kita, musuh pasti gemetar dan musuh pasti dikalahkan. Mari dengan imanmu, jangan sedikit-sedikit dan setengah-setengah, tapi segenap hatimu. Ada kuasa dalam pujian kita. Haleluya. Segenap hatimu. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup mengundang kekuatan lawan. Ayo katakan sekali lagi. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari dengan semangat menyembah Tuhan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan.
Haleluya. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau katakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau tetap katakan Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, kami mau selalu katakan, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, kami sembah Engkau. Membalas kasih, kami menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Shalom gereja Tuhan, di mana saudara berada. I just want to welcome Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung di online streaming kami pada hari ini. Dan saya percaya online streaming ini udah menjadi berkat bagi kita semua. Mungkin kita ada di benua Indonesia, ada di luar negeri, but it has been a blessing for so many people. Dan saya percaya waktu saudara tune in kepada link ini pada hari ini, saya percaya ini gak kebetulan. Pasti ada maksud dan rencana Tuhan, bahkan Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara untuk bisa tune in bersama-sama dengan kami semua pada hari ini. Dan harapan dan doa saya biar message pada hari ini bisa menjadi berkat bagi saudara di mana saudara berada. It can be a blessing for all of you guys. Dan sebelumnya saya percaya nggak terlambat karena kita masih ada di tahun 2021 awal di minggu ketiga. Dan saya percaya saya mau ucapkan kepada semua yang nonton Happy New Year dari saya dengan keluarga besar saya kepada saudara di mana saudara berada. And I'm so excited buat tahun 2021 yang kita sedang jalani ini. Karena saya percaya pengharapan kita semua di dalam Tuhan. Amin. Tapi sebelum kita mulai dengan sharing pada hari ini, khotbah pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami bisa berada di sini, kami masih bisa sehat. Kami masih mempunyai keluarga, kami masih mempunyai pekerjaan Tuhan. Bahkan kami masih dapat makan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Karena kami percaya hidup kami adalah anugerah daripada-Mu. And we just want to thank you for that Lord Jesus. We love you so much. Berbicaralah kepada kami pada hari ini. Karena hari ini bukan tentang kami, tapi hari ini semua tentang nama Engkau saja. Karena kami percaya di dalam nama-Mu ada kekuatan. Di dalam nama-Mu ada pengharapan. Di dalam nama-Mu ada kebebasan dan kemerdekaan Lord Jesus. Kami percaya Tuhan. 2-3 orang berkumpul di mana kami berada. Kau ada di dalam hati kami semua. Speak to us. Berbicara lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, katakan amin, amin, amin. Bagaimana kabarnya saudara? Dan saya percaya di tahun kita lagi masuk ke tahun 2021 ini. Saya percaya banyak daripada kita udah melewati 2020 mungkin tidak mudah. Dan hari ini saya mau bagikan sebuah pesan yang berjudul Hope as an Anchor. Hope as an anchor. Dan saya percaya kita hidup di dalam sebuah waktu yang tidak menentu. Dalam segala hal. Kita nggak tahu ekonomi ke depan akan seperti apa. Kita nggak tahu apakah vaksin ini akan berfungsi atau tidak. Dampaknya, efeknya seperti apa. Kita tidak tahu. Bahkan kita lagi di dalam era bukan lagi PSBB ketat, tapi sebutan baru PPKM. Bahkan di Jawa dan di Bali. Bahkan kita juga bisa melihat di awal tahun 2021. Di bulan Januari, kita sudah melihat beberapa musibah. Walaupun masih di awal tahun. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, kita bisa melihat yang pertama, angka COVID kita. Semakin hari semakin naik. 10.000 case per day, itu udah menjadi hal yang normal bagi kita semua. Bahkan angka kematian, angka selalu naik, bahkan ada mutasi yang baru. Bahkan recently, kita baru mengalami duka cita mengenai Sriwijaya Air. Dan atas nama keluarga besar, saya mau mengucapkan turut berduka kepada yang ditinggalkan seluruh keluarga di Sriwijaya Air. Biar Tuhan menguatkan keluarga yang ada di mana keluarga itu berada. Dan bukan cuma sekedar itu, kita mendapatkan berita yang kita mungkin kaget kali. Capitol Building, sebuah building yang ikonik di Amerika, diserbu oleh para pendukung daripada supporter Trump juga di Amerika. And kalau Bapak Ibu perhatikan, this is just January. Ini baru bulan Januari. Dan bagaimana kita bisa melihat masa depan kita. Dan bagaimana kita bisa mengerti apa yang akan terjadi di depan sana. Dan saya juga bersyukur bahwa tahun ini adalah tahun integritas. The year of integrity. Di mana kita dibawa masuk ke dalam suatu pengertian yang luar biasa bahwa kita tahu Tuhan yang berdaulat. Dan bukan cuma sekedar itu saja, kita harus menunjukkan kemurnian dan keterbukaan kita kepada Tuhan Yesus melalui integritas kita semua. Dan bukan cuma itu, saya mau encourage Bapak Ibu yang nonton, jangan gunakan kekuatan kita. Karena kita percaya kita terbatas, tapi taruh semua pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus saja. Dan saya percaya seberapa penting untuk memiliki pengharapan dalam hidup kita di hari-hari ini sebagai umat manusia.
Dan kita pasti setuju, tanpa harapan, sekali lagi, tanpa harapan, hidup pun akan menjadi lebih sulit. Makanya pada hari ini di awal bulan di tahun 2021, dengan keadaan PSBB ketat ini, saya mau encourage bagi yang tune in untuk tetap taruh pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita nanti akan baca bersama-sama di Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Mungkin saudara yang nonton bisa persiapkan, tapi saya mau memberikan latar belakang daripada kitab Ibrani terlebih dahulu. Kita bisa melihat bahwa surat Ibrani ini terutama ditulis kepada orang-orang Kristen, Yahudi, dan sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan secara sosial maupun fisik. Dan kita bisa melihat juga bahwa mereka kehilangan pengharapan dan mereka akan kembali kepada ritual lama mereka. Dan Paulus mau katakan kepada mereka agar tetap miliki pengharapan. Stay and have hope. Walaupun kedatangan Yesus yang kedua masih diambang mata mereka. Dan kita bisa melihat ada beberapa tujuan dari kitab Ibrani ini. Yang pertama secara cepat untuk encourage kepada seluruh orang-orang percaya di dalam Tuhan untuk tetap mempertahankan pengakuan mereka terhadap Kristus sampai pada kesudahannya. Dan yang kedua untuk maju terus untuk mengalami kedewasaan rohani, spiritual growth, perjalanan iman mereka. Dan yang ketiga untuk tidak kembali kepada kehidupan lama di bawah hukuman dengan cara meninggalkan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Di Ibrani 6 ayat 19 sampai 20, saya akan ambil dari NIV version dan ada bahasa Indonesia juga. Tapi saya akan bacakan dari bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Dan di sini dikatakan apa? We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain where our forerunner, Jesus, I thank God, saya bersyukur, Jesus has entered on our behalf. He has become a high priest forever in the order of Melchizedek. Dan bahasa Indonesia, pengharapan itu adalah sau. Mungkin kata sau masih rada rancu, makanya saya suka Inggrisnya, dikatakan apa? Pengharapan itu adalah anchor. Katakan bersama-sama, anchor, jiwa yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana kita masih garis bawahi, Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melchizedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dan ini ayat yang sangat indah bagi kita semua memasuki tahun 2021, di mana we have this hope. Kita memiliki pengharapan sebagai jangkar, as an anchor. Dan pertanyaannya, what is hope? Apa itu pengharapan? Dan menarik sekali, definisi dari Dictionary Cambridge, dikatakan Inggrisnya, hope itu to want something to happen or to be true and usually have a good reason to think that it might. Bahasa Indonesianya dari KBBI, keinginan supaya sesuatu terjadi. Tapi saya pelajari lebih dalam lagi dari bahasa Yunaninya, Greeknya, kata hope itu adalah elpis. Dan dari bahasa Ibraninya adalah yachal. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, arti daripada kata ini adalah expectancy. Orang-orang yang menunggu, orang-orang yang menantikan, to await, to long for. Orang-orang yang mengantisipasi apa yang akan ada di depan sana. Menjadi sebuah keinginan mereka. Berbicara mengenai masa depan. Dan mereka menantikan. So kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi orang yang memiliki pengharapan atau hope. Mereka mempunyai postur badan. Di mana mereka sedang menanti dan menunggu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar khotbah saya mengenai be still, tinggal tenang. Itulah salah satu postur. Di mana orang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan posisi mereka dalam keadaan tenang. Walaupun keadaan di luar mungkin tidak tenang. But mereka bisa tinggal tenang karena mereka menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Dan pertanyaan berikutnya. What is the difference? Jadi perbedaan antara pengharapan yang orang-orang Kristen percaya dengan pengharapan dunia itu apa? Karena kita seringkali di dunia, kita di sekuler, kita seringkali mendengar kata hope. Don't worry, jangan khawatir. We have hope. Kita ada masa depan kok terhadap bisnis kita.
kita ada masa depan kok terhadap pekerjaan kita selalu katakan itu. Salah nggak? Nggak salah. Tapi seringkali yang terjadi, kita berkata bahwa saya berharap besok akan lebih baik, atau mungkin besok pekerjaan saya tidak di PHK. Tapi apakah kita bisa merasa aman saat kita berharap? No. Karena mungkin kita akan aman. Saya berharap bahwa besok waktu saya keluar saya tidak akan kena COVID-19. Mungkin saya tidak kena, mungkin. So kita bisa melihat pengharapan yang dunia tawarkan, they just hope for the best, tetapi tidak ada solid ground fondasi atas pengharapan yang mereka harapkan. Bahkan kebanyakan dari kita suka menaruh pengharapan kepada hal-hal materi, ke pekerjaan kita, keuangan kita, kesehatan. We put so much hope akan hal itu semua. Dan kita tahu apa yang kita taruh terhadap materi, benda-benda, bahkan kepada manusia, seseorang mungkin. Kita tahu semuanya tidak ada yang sempurna. Dan seberapa sering kita dikecewakan oleh hal tersebut. Makanya kalau kita baca arti kata hope di Alkitab, bahkan kita bisa melihat di Alkitab ditulis yang pertama di 1 Petrus 1 ayat 13, di English versionnya dikatakan apa? Set your hope, taruh pengharapan kita fully, penuh, on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 13, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Makanya saya seringkali compare, bukannya mau sosok Inggris, no. Tapi karena saya mau bandingkan kata Inggris itu seringkali lebih baku dan lebih dalam artinya. Dia dikatakan apa? Set your hope fully on grace pada revelation of Jesus Christ. Pada pewahyuan Yesus Kristus. Bukan pada dunia, bukan pada seseorang, but revelation of Jesus Christ. Dan kita bisa melihat pewahyuan, revelation Jesus Christ itu berbicara mengenai janji Tuhan. Jadi we have to set, kita punya pengharapan kepada janji Tuhan. Bahkan di Ibrani 11 ayat 1, bahasa Indonesianya, iman adalah dasar. Saya mau stop sampai di sana dulu. Iman adalah dasar. So, fondasinya apa Bapak Ibu? Iman. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Hope. Jadi semua pengharapan kita dasarnya adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Tapi bahasa Inggrisnya menarik. Dikatakan, now faith, di King James Version, is the substance of things hoped for. Substance. Bahasa Greeknya daripada kata substance itu sendiri adalah hypostasis. Yang artinya underlies, yang mendasari. So dengan kata lain kita bisa melihat bahwa faith is what underlies Christian hope. Dengan kata lain bahasa Indonesianya, iman. Iman di mana, Je? Iman di dalam Kristus, di dalam Jesus yang mendasari segala pengharapan bagi umat percaya. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. So iman kita di dalam Kristus bukan iman semata-mata kita nekat, kita jalani sendiri. No, semuanya ada dasarnya. Makanya kita bisa memiliki pengharapan yang aman dan pasti bukan karena apa kata dunia, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita terlebih dahulu. Makanya seringkali kita bisa melihat kesaksian orang, kok saya bisa ngerasa tenang ya? Kok saya bisa mengalami kedamaian? Padahal di luar sana saya lagi ngalami resersi, saya lagi ngalami krisis, bahkan saya lagi sakit. But I can have peace. Saya bisa mengalami kedamaian. Kenapa? Karena iman mereka, pengharapan mereka ditaruh bukan terhadap situasi mereka, tapi mereka taruh di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan, the deeper our faith is,
the more difficult it is for our hope to be overthrown. Dengan kata lain, semakin dalam iman kita di dalam Tuhan, semakin sulit untuk harapan kita digoncangkan. Saya mau katakan amin akan hal ini. Semakin dalam iman kita, semakin sulit pengharapan kita akan digoncangkan. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang nonton pada hari ini, the hope, the object of our hope, pusat daripada pengharapan kita, itu adalah Kristus. Enggak ada yang lain selain Yesus. Jangan menaruh hal-hal yang lain. Karena kenapa? Hope is not a wishful thinking. Pengharapan bukan sesuatu yang saya berharap lah besok saya dapat undian, saya menang. Pasti nggak? Belum tentu pasti. Ya saya berharap lah saya nggak akan kena COVID. Pasti nggak? Belum tentu pasti. Walaupun kita sudah melakukan 3M, safety protocol. Banyak hal yang tidak pasti. Makanya hope is not a wishful thinking. Dan hope tidak pernah berbicara mengenai materialistik uang. Karena uang pun tidak menjadi jaminan kalau kita sudah sakit, apa gunanya itu uang. Hope is all about eternal. Pengharapan berbicara mengenai kekekalan. Pengharapan berbicara mengenai keselamatan. Pengharapan certain, pasti, the ensure. Hope is about what the cross has done. Pengharapan berbicara mengenai apa yang salib sudah lakukan. Makanya saya bersyukur mempunyai Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita hidup karena salib Kristus. Zaman dahulu mereka semua di perjanjian lama mereka masih menantikan salib itu terjadi. Tapi kita bersyukur di hari-hari ini salib sudah terjadi. Salib sudah membebaskan. Salib sudah memberikan kita kekuatan, kemerdekaan. Oleh karena itu kita dapat melangkah dengan iman penuh pengharapan di tahun 2021. Semua karena karya salib Kristus. Pegang ini saudara. And hope is a portion part of our faith. Hope adalah bagian daripada iman kita. Dengan kata lain, hope is faith in the future continuous tense. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Inggris, kita tahu ada present tense, ada past tense, ada future tense. Tapi pengharapan di dalam iman itu berbicara mengenai future continuous tense. Karena penggunaan kalimat ini menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Dan saya bersyukur saya bisa masuk tahun 2021 ini dengan iman yang kuat, pengharapan. Bukan karena situasi, tapi karena kepada Yesus saja. Dan dialah yang empunya semuanya. Dan saya akan kembali kepada ayat yang tadi kita baca. Ibrani 6 ayat 19-20. Dikatakan sekali lagi, we have this hope as an anchor. Anchor apa? Jangkar. Bapak Ibu pasti tahu, jangkar itu apa? Yang sering kali kita lihat di kapal, di perahu, jangkar yang besar. Dan biasa berat sekali. For the soul, firm and secure. Tapi ini ada yang menarik. Ada dua bagian yang saya mau breakdown lebih dalam lagi. It enters the inner sanctuary behind the curtain. Behind the curtain bahasa Indonesia itu mengenai tirai. Kalau Bapak Ibu tahu mengenai tirai, pasti berbicara mengenai namanya Bait Allah. Dan kita tahu di dalam Bait Allah ada 3 komponen. Ada halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Tapi yang menariknya, di mana Yesus sudah masuk terlebih dahulu sebagai Raja. Dan kita bisa tahu bahwa Yesus sudah masuk terlebih dahulu. Kita tahu apa yang terjadi dengan Bait Allah, tirai terbelah 2. Dan kita tahu di zaman dahulu, di halaman mereka harus memberikan korban syukuran dulu. Baru dosa mereka diampuni, baru mereka memasuki ruang kudus. Dan orang yang masuk ruang maha kudus harus kedapatan kudus dan suci. Karena Tuhan bersemayam hanya di ruang maha kudus. Dan ini menjadi sebuah ilustrasi yang sangat menarik yang saya dapatkan pewahyuan ini. Di mana ini ada gambarannya yang sangat jelas. Di mana kita bisa melihat bangsa Israel keluar dari Mesir. Daripada perbudakan. Tujuan mereka kemana Bapak Ibu? Ke tanah perjanjian. Disinilah penuh susu dan madu. Disinilah Tuhan akan memerintah atas kehidupan kita. Ini ilustrasinya semua, gambaran yang sangat jelas. Di mana waktu kita sebagai orang-orang percaya kita keluar dari Mesir. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena Tuhan memakai Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi mereka harus melewati namanya padang gurun.
proses itu sendiri untuk masuk ke tanah perjanjian. Sama dengan ilustrasinya dosa. Dulu kita semua hidup dalam dosa. Kita keluar, masuk ke perjalanan iman kita, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dengan iman. Kita masuk ke proses. Dan tujuan kita adalah kekekalan. Dan ini adalah ilustrasinya. Di mana untuk kita keluar dari kategori kolom ini, untuk pindah, dibutuhkan namanya iman. Iman bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Makanya waktu kita beriman kepada Tuhan, kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan adalah juru selamat, kita telah diampuni, dibebaskan, keluar daripada belenggu dosa oleh kendaraan iman untuk menuju kepada kekekalan. Tapi nyatanya ada namanya perjalanan hidup yang disebut dengan proses. Bukan berarti orang yang sudah beriman, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, waktu mereka sudah menghidupi kehidupan di dalam dunia ini, mereka tidak akan mengalami namanya masalah. No. Kita semua tetap mengalami pandemik. Pandemik tidak kenal apakah saudara orang kulit putih, kulit hitam, kaya, miskin, saudara ada dari Jepang, Amerika, Eropa. Pandemik tidak memandang itu semua. Kita semua kena di dalam proses. Bukan berarti orang-orang percaya dalam Tuhan tidak akan kena proses, tidak akan kena masalah. No. We all go through the same process. Tapi membedakan orang percaya dengan orang tidak percaya hanya satu. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita memiliki namanya hope di dalam Tuhan. Makanya waktu saya lagi renungkan firman Tuhan, waktu saya lagi membaca ini dan mempersiapkan, ternyata seringkali dijabarkan di Alkitab, faith, hope, ujungnya yang kita aim kita adalah love. Di mana faith itu seperti perahu yang Tuhan sudah siapkan. Perahunya itu adalah faith, iman. Kita hanya masuk ke dalam perahu. Tapi saudara tahu, di dalam perahu pasti ada namanya jangkar. Tugas jangkar itu apa? Waktu saudara lagi menepi, jangkar itu dilempar ke dalam lautan. Dia akan stick ke dasar lautan supaya kapal itu dalam keadaan yang aman. Bahkan waktu kapal itu lagi berlayar menuju destinasinya, bukan berarti di dalam perjalanan mereka tidak akan mengalami ombak dan badai. No. Mereka akan tetap mengalami, walaupun kapal iman, walaupun Yesus ada di dalamnya, kita akan tetap mengalami ombak. Dan mungkin badai. Tapi satu hal yang menarik, di tengah-tengah waktu ombak badai sedang menerjang yang begitu keras, seringkali apa yang mereka suka lakukan, mereka suka melempar jangkar supaya mereka bisa melihat keadaan dulu. Dan mereka waktu lempar ke dalam, jangkar itu akan stop di bawah, tapi kapalnya akan ada di atas. Mungkin kapal akan tetap diombang-ambing, tapi kapalnya tidak akan kemana-mana. Titiknya akan masih titik yang sama karena ada jangkar di sana. Begitu pula kehidupan kita. Kita lagi ada di dalam ambang tidak jelas, semua tidak ada yang pasti. 2020 kita udah lewatkan dan praise God kita bisa melewati. 2021 apakah akan kelar? We don't know. Mungkin kita ada di dalam posisi waiting period. Menunggu di dalam proses. Tapi yang kita butuhkan untuk kita bisa menjadi kuat. Lewati badai. Bahkan sampai ke destinasi tujuan. Kita butuh namanya jangkar. Mungkin saudara sekarang lagi dalam keadaan pause. Kita menunggu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita hanya menunggu, tidak punya dasar yang kuat, kita akan menjadi orang yang mungkin kewalahan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi saya bersyukur, waktu kita masuk di dalam perahu iman, disitulah ada jangkar pengharapan. Makanya dikatakan hope as an anchor. Dan saya bersyukur akan hal ini semua. Dan karena kenapa? Jangkar di dalam kehidupan kita itu akan menjadi pusat pengharapan. Dan saya tahu life is not easy, hidup tidak mudah. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu yang nonton untuk kembali kepada Tuhan, kepada Pencipta, Immanuel, El Shaddai. Dialah kekuatan dan dialah jawaban kita. Dan dia namanya Yesus. Dan kita tahu jangkar adalah perangkat penambat kapal ke dasar perairan di laut, sungai, ataupun danau sehingga tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, ataupun gelombang.
begitu powerfulnya sebuah jangkar. Begitu powerfulnya sebuah pengharapan. Bukan pengharapan biasa-biasa saja, tapi pengharapan di dalam iman, di dalam Kristus. So pertanyaannya, oke J, saya mengerti akan hal ini semua. Kita butuh pengharapan, kita butuh iman. Dan bagaimana caranya saya bisa membangun pengharapan itu? How do we build our hope in God? Yang pertama, build your hope by shifting your focus. Bangun harapan kita dengan mengalihkan fokus Anda. Dan ada satu quote yang sangat menarik. Dikatakan ini dari Jerry Bridges. We must see our circumstances through God's love instead of, as we are prone to do, seeing God's love to our circumstances. Bahasa Indonesianya, kita harus melihat keadaan kita melalui kasih Tuhan. Bukan dengan yang cenderung sering kita lakukan, melihat kasih Tuhan melalui keadaan kita. Karena kita seringkali melihat kasih Tuhan melalui keadaan kita semua, dibandingkan sebaliknya. Dan saya mau encourage kepada kita, apa fokus kita pada hari-hari ini? Apakah kerjaan, kekhawatiran, keluarga, kesehatan, atau justru semua berita yang kita sering dengar dan itu menjadi fokus utama di dalam kehidupan kita semua? Coba saya mau ajak Bapak Ibu ambil waktu sejenak. Tanya, apa sih yang kita baca? Apa yang kita lihat? Apa yang kita dengar hari-hari ini? Karena hati-hati dengan apa yang akan masuk, itu akan keluar. Dan saya mau ajak kita semua untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan berbicara mengenai kehidupan. Firman Tuhan berbicara mengenai janji Tuhan juga bagi kita semua. Dan penting sekali untuk kita bisa mengetahui janji Tuhan. Semua janji Tuhan ada di Alkitab. Dan bagaimana kita bisa mengetahui janji Tuhan kalau kita tidak pernah membaca tentang janjinya. Padahal janji Tuhan begitu indah. Yeremia 2:9 ayat 11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai saudara yang nonton. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Dan berikutnya di Roma 8 ayat 28. We know bahwa Allah, Jesus, Tuhan, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu janji Tuhan. Dan berikutnya di Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Inilah janji kita. Untuk kita dapat percaya dan menghidupi, ya kita harus percaya penuh kepada Yesus. Taruh semua ketakutan, kekhawatiran di dalam Dia. Dan saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat. So, what is your focus? Apa fokus kita hari-hari ini? Ini yang pertama. Yang kedua, build your hope through consistent prayer. Bangun harapan Anda melalui doa. Katakan bersama-sama doa. Doa yang konsisten. Bahkan ada bahasa Inggrisnya, quote-nya yang sangat menarik. Saya selalu terinspirasi dengan quote-quote dari scholar-scholar yang begitu luar biasa. I always inspired by that. Dan dikatakan ini, our prayers may be awkward. Our attempts may be feeble. But since the power of prayer is in the one who hears it and not in the one who says it, our prayer do make a difference. Bahasa Indonesianya, doa kita mungkin terasa canggung, terasa aneh. Usaha kita mungkin lemah. Tapi karena kekuatan doa ada di orang yang mendengarnya, yaitu Yesus. Dan bukan di orang yang mengucapkannya, si JJ. Doa kita benar-benar membuat perbedaan. Saya katakan wow. Jangan main-main dengan namanya doa. Doa adalah cara yang sangat powerful untuk membangun pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan di 1 Tesalonika 5:17 dikatakan simple. Tetaplah berdoa.
Sesimpel itu. Yakobus 5:13, kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. 4 alasan kenapa kita harus tetap berdoa. Yang pertama, doa menguatkan kita di saat kita lagi lemah. Justru waktu kita lagi lemah, jangan gegabah ke kiri kanan. Mulai pakai lutut kita. Berdoa. Berdoa. Yang kedua, prayer. Doa memberikan arahan. Waktu kita berdoa, kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau ucapkan apa yang menjadi ketakutan kita. Dan kita akan mendapatkan pewahyuan karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Prayer produce peace and reduce worry and anxiety. Doa memberikan kita kedamaian agar ketakutan kita dapat hilang. Prayer build our confidence. Doa membangun kepercayaan diri kita di dalam Tuhan. Dan kita akan mendapatkan sebuah pewahyuan yang benar-benar kuat. So God can and will answer our prayer. Tuhan akan dan pasti akan menjawab doa kita. Tugas kita, cari Dia terus. Every day. Jadikan ini sebuah lifestyle kehidupan kita. Komunikasi kepada Dia setiap hari. Saya percaya saudara akan mendapatkan jawabannya sesuai dengan kairosnya Tuhan. Dan yang terakhir, build your hope with an accountability and support. Bangun harapan Anda dengan tanggung jawab dan dukungan. Di sini juga ada yang menarik quote-nya. Dari Renee Schwab. And it goes like this. Our weaknesses are the things that keep us connected because they are what we have in common. Bahasa Indonesianya, kelemahan kita yang membuat kita tetap terhubung. Karena itulah yang kita miliki bersama. Karena kita tahu semua daripada kita tidak ada yang sempurna. Pasti kita punya kelemahan. Tapi justru karena kelemahan itu kita saling berbagi. Sesama komunitas, sesama kul di mana Bapak Ibu berada. Have that cell group. Karena community itu sangat powerful. Dan itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Untuk kita bisa kumpul bersama. Dan saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah sendirian. Never be alone. Hari-hari ini. Kita tidak akan pernah kuat kalau kita hanya sendiri saja. Bahkan kita tidak didesain untuk hidup sendiri. Bahkan hati-hati, kenapa? Karena kalau kita sendirian, seringkali iblis akan memanipulasi pikiran kita. Kita tahu apa yang iblis lakukan, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan kita bisa belajar dari contoh yang paling sempurna, yaitu Yesus. Yesus saya punya berapa? 12 muridnya. Yesus aja pelayanan gak sendirian. Kita so jagoan mau sendirian terus. Yesus punya 12 murid. Dia bergabung dalam satu komunitas, mereka berkumpul bersama-sama. Untuk apa? Saling menukar pikiran. Dan di sini ada quote yang menarik juga, bukan quote, ini sebuah statement. Don't underestimate the power of the Christian community. Kenapa? Karena a strong, vibrant community will not only build up its member, but provide support in times of pain and sorrow. Bahasa Indonesia, jangan meremehkan kekuatan komunitas Kristen. Komunitas yang kuat dan bersemangat tidak hanya memperkuat para anggotanya, tetapi juga memberikan dukungan kepada mereka saat dalam sakitan dan dalam kesedihan. So penting sekali, Bapak Ibu, miliki komunitas. Mungkin Bapak Ibu lagi nonton pada hari ini, Bapak Ibu belum punya kul, belum punya cell group. Di mana Bapak Ibu nonton? Di benua mana saja, di gereja mana saja mungkin yang connect. Saya percaya CK7 tidak hanya untuk CK7, tapi dia memberkati satu dunia. Connect dengan komunitas yang ada. Connect dengan kul yang ada. Kalau dari GBI CK7 dikatakan kul, tapi mungkin dari gereja lain atau tempat lain dikatakan dengan phrase yang berbeda-beda. Connect. Karena itu yang kita butuhkan. Waktu kita connect, kita bisa saling berbagi kelemahan kita. Dan tanpa disadari, cerita orang lain akan memberkati kita. Dan jangan pernah anggap remeh dengan cerita kita, karena cerita kita akan memberkati orang lain. Disitulah letak pengharapan, karena semua yang kita ceritakan bukan tentang kita, tapi semua tentang Yesus. Ayo, jangan sendirian. You're not alone. Don't be alone. Get connected. Get connected.
Dan ini akan menjadi sebuah reminder bagi kita semua pada hari ini. Untuk memasuki tahun 2021. Untuk kembali kepada Yesus, di mana pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Pengharapan yang didasari oleh iman. Iman yang didasari oleh apa yang salib sudah lakukan bagi kita semua. Saya mau rekap yang terakhir mengenai hope as an anchor. Yang pertama, caranya bagaimana build your hope. Build your hope by shifting your focus. Alihkan pikiran kita dan fokus kepada Tuhan. Build your hope through consistent prayer. Jangan pernah remehkan doa. Saya nggak bisa doa. Tuhan nggak minta perkataan bagus dari mulut kita. Karena banyak orang mungkin bisa berdoa dengan perkataan yang sangat bagus, dengan puisi dan lain-lain. Tapi hatinya busuk. Itu nggak ada poinnya. Tapi lebih baik saudara datang jujur, memiliki integritas, being vulnerable. God, Tuhan, saya nggak bisa doa Tuhan. Saya nggak tahu caranya berdoa. Tapi saudara bisa ngomong apa adanya. Tuhan tahu hati kita. Manusia tidak pernah tahu kedalaman hati. Tapi Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. So doa. Jangan pernah dilimitasi dengan kelemahan kita. Tapi tetap berdoa hari-hari ini. Dan yang penting, yang terakhir juga, build your hope with accountability and support. Bangun pengharapan kita bersama dengan komunitas yang ada. Dan saya percaya kita dapat lewati 2021. Bahkan 2022, 2023. Saya nggak tahu sampai kapan ini kelar. Tapi kita tetap akan berdiri teguh. Karena kita mempunyai jangkar. Waktu kita lagi menunggu, kita lempar jangkar pengharapan kita. Mungkin kita akan tetap goyang. Tapi kita akan tetap ada di sana. Dan mungkin, saya percaya dengan iman, kita akan tetap mengalami kedamaian. Di saat gonjang-ganjing kiri kanan, pandemik nggak jelas dan lain-lain. Kita masih bisa memiliki pengharapan di dalam Kristus. Kembali kepada Tuhan. Start with God. Start with hope. Bukan hope dunia. Hope in Jesus. Biar hope itu menjadi jangkar bagi kehidupan saudara dan saya. Mari kita pejamkan mata bersama-sama. Thank you Jesus. Hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pesanmu Tuhan mengenai pengharapan. Hope as an anchor. Ingatkan kami kembali Tuhan. Bahwa manusia tidak bisa apa-apa. We're nothing. Tapi kami mau kembali kepada Engkau Tuhan hari ini Tuhan. We want to come back Tuhan. Ingatkan kembali Tuhan untuk menaruh pengharapan semua dalam tangan Engkau Tuhan. Untuk tetap berdoa. Mempunyai komunitas. Fokus hidup kami hanya kepada firman-Mu. Biar firman-Mu yang menguatkan kami semua. Berkati untuk setiap orang yang nonton. Mungkin bahkan ada yang nonton, mereka belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi waktu mereka mendengarkan dari praise and worship, mereka mendengarkan khotbah, mereka merasakan sesuatu di dalam hati mereka. Kalau itu saudara, di mana saudara berada? Saudara mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Boleh saudara angkat tangan dan katakan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu Tuhan. Saya mengaku dosa saya Tuhan. Dan saya percaya dengan iman bahwa Engkau adalah juru selamat saya. Engkau telah mati di kayu salib dan Engkau bangkit di hari yang ketiga. Oleh karena itu, saya dapat dibebaskan, diampuni, dan diterima. Saya terima Engkau dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, saya mau berdoa bagi saudara yang mungkin lagi khawatir, takut, tidak ada pengharapan, nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau itu saudara, saya ada kabar baik. Di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada ketenangan. Mari angkat tangan di mana saudara berada. God, I just want to speak blessing bagi semua yang nonton. Berkati mereka Tuhan. Engkau tidak jauh. Engkau ada di dalam hati mereka. Engkau mendengar, engkau tidak tuli. You know them. Dan mereka tidak sendirian. They're not alone. Bless them. Berkati mereka. Roh Kudus yang di dalam hati mereka. Peluk mereka. Gandeng mereka. Kami percaya Tuhan. Mereka dapat keluar sebagai pemenang. Di tahun Year of Integrity, berkati mereka. Biar semakin hari kami memiliki integritas yang baik, karakter yang baik, dan terbuka kepadamu. Berkati mereka, pekerjaan mereka,
keluarga mereka, kesehatan mereka, semua di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang dibagikan bagi setiap kami hari ini. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita saksikan news untuk seminggu ke depan. Shalom, Gembala dan seluruh pengereja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor JJ Simko Putra yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 23005577. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah live streaming minggu depan tanggal 24 Januari 2021 akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang dan pukul setengah 5 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Dennis Daniel dengan tema bulan Januari, Gear Up. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BC Cabang Tamrin dengan akun 206 333 8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga dan lain-lain. Untuk info link ID serta password Zoom selama bulan Januari, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Kita sering diajarkan untuk tangguh dalam melakukan suatu pekerjaan, tangguh dan siap menghadapi perubahan zaman dan teknologi. Dalam membangun suatu perusahaan dengan visi besar, juga dibutuhkan ketangguhan untuk mencapai goal dan tujuan perusahaan. Dunia telah berubah, bukan yang terkuat yang bertahan, bukan pula yang paling cerdas, tetapi perusahaan yang paling responsif terhadap perubahan yang sedang terjadi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MUI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 pukul setengah 8 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan narasumber Bapak Antoni Setiawan, beliau adalah Presiden Director of DAP King Coil, Serta dan Tempur. Dan dengan topik yang menarik yaitu Building a Resilient Company Culture. Webinar ini gratis, silakan daftar segera dengan klik www.gbprj.org/moi. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian.
Masihkah komunitas berfungsi dan mempunyai peran selama pandemi COVID ini? Dan bagaimana kita memiliki komunitas yang berintegritas? Memasuki tahun 2021 sebagai tahun integritas, mari bergabung dalam Kul Gabungan CK7 yang akan dilayani oleh hambanya Pastor Arya Zulkarnain dari City Harvest Church, Singapura, dengan topik Integrity at Community. Catat waktunya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pukul 7 malam. Via webinar Zoom, dapatkan linknya melalui Kabit Kul di cabang gereja masing-masing atau melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kul gabungan ini juga diperuntukkan bagi seluruh jemaat Tuhan baik yang sudah berkul ataupun yang belum bergabung di Kul. See you all! Pandemi COVID-19 belum juga berlalu, bahkan semakin parah setelah masa libur Natal dan Tahun Baru yang lalu. Hal tersebut tentu saja membuat kita harus makin memperhatikan protokol kesehatan. Namun, selain protokol kesehatan, kita juga harus memperhatikan makanan serta minuman yang kita konsumsi. Karena banyak jenis makanan dan minuman yang mengandung toksin, sehingga kita harus melakukan detox pada tubuh kita. Pada kesempatan kali ini, Cancer Ministry akan membahas topik di atas bersama narasumber yang ahli di bidang tersebut, dan yang sudah tidak asing lagi bagi kita tentunya, yaitu Ibu Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Acara tersebut tidak hanya dikhususkan bagi Bapak Ibu yang sedang menderita penyakit kanker, karena topik ini sangat berguna bagi kesehatan kita semua. Share and Talk tersebut akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 pukul 10:30 siang secara live streaming di channel YouTube yang sama GBPRJ CK7. Bapak Ibu dapat bertanya apa saja seputar topik tersebut dan akan ada giveaway menarik bagi Bapak Ibu yang dapat menjawab dengan tepat dan benar untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan. Stay safe and stay healthy. Tahun 2021 kami kembali mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, serta menikmati hadirat Tuhan bersama LJLP Worship Team yang berkolaborasi bersama tim PW Youth Ministry dengan tema The Heart of Worship, melalui live streaming di channel YouTube GBPRJ CK7 pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 7 malam. Jangan lewatkan dan alami lawatan Tuhan bersama-sama. Tahun baru biasanya diiringi dengan resolusi yang baru serta visi Tuhan sepanjang tahun tersebut. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi visi dari hidup kita masing-masing dan apa yang menjadi visi dari WOI CK7, serta bagaimana agar semua visi tersebut menjadi sebuah kenyataan? Temukan jawabannya di ibadah WOI CK7 yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pukul 3 sore melalui live streaming di channel YouTube GBPRJ CK7. Dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Olivia Simko Putra, Ibu PDP Rita Arifin, dan Ibu PDP Tirsa Juliana Wibowo. Mari jadikan setiap visi yang kita dapat dari Tuhan menjadi sebuah kenyataan yang indah di kehidupan kita semua. Unit Pelayanan Jemaat Bidang Pernikahan CK7 kembali membuka kelas BPN online, dimulai pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Daftarkan segera bagi Bapak Ibu yang akan melangsungkan pemberkatan nikah, dan untuk pendaftaran dapat menghubungi nama dan nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Sekian pengumuman untuk hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari pengerja CK7 dan jemaat Tuhan, sebelum kita doa syafaat, kita akan memperkatakan bersama arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari pengerja CK7 dan jemaat yang dikasihi Tuhan, yang beribadah melalui live streaming hari ini, kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur untuk tahun yang baru, tahun 2021, tahun integritas. Tuhan Yesus baik, sungguh baik,
dan teramat baik bagi kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa bagi bangsa Indonesia. Kami memperkatakan firman Tuhan bahwa Indonesia akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar lautan. Dan firman Tuhan berkata, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa seluruh pengerja CK7 dan jemaat Tuhan terbebas dari virus corona dan dampak krisis ekonomi global. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, diberi hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga besar. Tuhan memberikan kesehatan yang prima. Amin. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Dan juga gembala sidang kami, Bapak Niko. Kami percaya Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, penggembalaan dan pelayanan hamba-Mu. Sehingga terus dipakai sebagai the messenger of the third Pentecost. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatannya, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University dan WEA dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7. Tuhan pakai dengan dahsyat luar biasa. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah hari ini. Dan membawa segala persembahan kepada Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus lainnya. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati berlimpah-limpah-limpah. Juga terbebas dari segala sakit penyakit. Disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat diberikan kelepasan. Yang membutuhkan jawaban doa diberikan oleh Tuhan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari segala krisis ekonomi global maupun sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui hambanya, Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan melindungi Anda semua dari serangan pandemi COVID-19. God bless you all.